Orang-orang yang diangkat oleh Tuhan Yesus, yang seperti tadi ada yang sedang tidur, ada yang sedang berjalan di ladang, ada yang memutar batu kilangan. Nah, mereka yang diangkat ini, mereka ditaruh Tuhan itu di awan-awan. Itu tadi dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17, mereka itu ditaruh di langit, yaitu di awan-awan. Nah, kemudian kita akan melihat menghubungkan dengan kitab Wahyu pasal 12. Nah, dalam Wahyu pasal 12 itu dikatakan perempuan itu diberikan sayap, dan dia diberikan sayap, dia terbang ke padang gurun, di mana dia jauh dari ular itu, dari mata ular itu dikatakan. Ya, jadi perempuan itu berbicara adalah umat Tuhan atau gereja Tuhan. Dia diberikan sayap, ya, dia dibawa pergi, dia terangkat di padang gurun. Nah, jadi ini padang gurun dalam kitab Wahyu tidak ditulis dia ada di awan, ada di langit, cuma dia ditulisnya di padang gurun. Banyak orang menafsirkan padang gurun itu adalah berbicara padang gurun yang ada di bumi. Padang gurun ada padang pasir, tempat yang tandus yang ada di bumi. Nah, tetapi kitab Wahyu ini dia banyak berbicara tentang hiasan atau alegori atau gambaran-gambaran, bukan sesuatu yang langsung, ya, tetapi dia dalam bentuk suatu seperti mimpi, ya, seperti orang bermimpi. Dia tidak langsung diberikan dengan jelas, hanya dalam bentuk gambaran-gambaran. Nah, jadi kitab Wahyu kalau dia bilang padang gurun, bukan berarti tempat itu adalah padang gurun, tetapi itu hanyalah gambaran, hiasan bahwa perempuan itu, gereja Tuhan itu, dia ada di suatu tempat yang dimana tempat itu jauh dari langit dan bumi, dari bumi, ya, jauh dari bumi. Nah, itu adalah berada di awan-awan. Nah, jadi orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus di sini, dia berada di awan-awan yang masih hidup. Yang sudah mati itu, nah, nanti yang sudah mati itu dikatakan, yaitu di ayat 15, yaitu mereka ada di Firdaus, ya, ada di kerajaan surga. Ya, tapi mereka belum sepenuhnya berada di surga itu, ya, tetapi mereka masih ada di tempat penantian, ya, tempat penantian, atau tapi ya boleh disebut surga, ya, tapi surga itu kan banyak tingkatannya gitu. Nah, itu di Firdaus. Nah, kenapa Firdaus? Penjahat yang ada di samping Yesus ketika dia mau mati, Tuhan Yesus berkata, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, kata Tuhan Yesus. Nah, jadi Firdaus ini adalah tempat, atau boleh disebut surga, kerajaan surga, tempat penantian, ya, orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah mati di dalam Tuhan, yang sudah layak untuk mendapat hidup yang kekal. Jadi mereka di Firdaus, mereka menunggu sampai ke waktunya, terutama di akhir zaman. Nah, di sini